Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk di ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita belajar mengenai teori peluang, ya. Nah, sekarang saya awali dengan satu pertanyaan kepada kalian, ya. Di dalam menghitung atau di dalam menentukan peluang suatu kejadian, ya, ada berapa macam pendekatan? Siapa yang mau jawab? Ada berapa macam pendekatan untuk menghitung atau menentukan peluang satu kejadian? Saya mau jawab. Ya, siapa namanya? Siti. Ya, ada berapa pendekatan atau berapa cara? Ada 3. Oke, apa saja? Pendekatan klasik Ya, atau teoritis. ya, Yang kedua pendekatan empiris. ya. Dan yang ketiga pendekatan subjektif. Oke, itu ya. Oke, Siti Nurbulan. Siti Nurbulan dapat skor 2. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya. Tadi kan sudah dikatakan ada 3 pendekatan, ya. Pendekatan teoritis, pendekatan empiris, dan subjektif. Ya. Nah, sekarang untuk menentukan peluang secara teoritis atau klasik, langkah pertama yang dilakukan menentukan apa? Apa yang ditentukan pertama kali ketika akan menghitung peluang klasik atau teoritis satu kejadian? Langkah pertamanya menentukan apa? Menentukan ruang sampel. Ya, betul. Ya, apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan statistik. Ya, betul. Ya. Nah, oke, Siti lagi. Oke. Siti mendapat skor 3. Nah, ya. Jadi langkah pertama itu adalah menentukan ruang sampel. Ya. Nah, ruang sampel itu adalah himpunan, ya, semua hasil yang mungkin terjadi, ya, dalam suatu percobaan statistik. Ya, itu langkah pertama. Ya. Ini adalah cara menentukan peluang teoritis atau klasik dari suatu kejadian. Nah, langkah kedua itu adalah menentukan kejadiannya. Itu kembangnya, ya. Ya, ini kejadian ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampelnya. Ya. Baru langkah ketiga kita menghitung peluang, ya. Hitung besarnya peluang terjadinya ya, yaitu rumusnya peluang sama dengan peluang sama dengan banyaknya anggota dibagi dengan banyaknya anggota S. Nah, itu ya. Itu 3 langkah untuk menentukan peluang teoritis atau klasik dari suatu kejadian. Ya, contoh pertama. Pada pelemparan sebuah dadu banyak 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu yang lebih dari 4. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, kita ikuti langkah ini. Ya. Langkah pertama, ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya ini apa isinya? Ya. Jadi kalau kita melemparkan sebuah dadu, ya,
dan kita melihat sisi yang menghadap ke atas, maka ada berapa macam kemungkinan hasil yang mungkin terjadi? 6. Ya? Oke, siapa jawab? Siapa menjawab? Siapa? Tut Salwa. Oke, Tut Salwa. Apa saja kemungkinannya? Tut Salwa, apa saja kemungkinannya? 1, Ya, 2, ya, 3, ya, 4, ya, 5, ya. 6. Oke, ya. Nah, ya. Ini kita menuliskan dengan cara yang sederhana, ya. Nah, kalau di website, ya, ditulisnya seperti ini. Nah, ya. Pada website. Nah, di sini digambarkannya seperti ini, ya. Mata dadu 1, mata dadu 2 sampai 6. Tapi supaya mempermudah, menyederhanakan, kita singkat saja menjadi begini, ya. Dinyatakan dalam angka saja, ya, supaya cepat. Ya. Nah, jadi ada 6 kemungkinan. Oke, masih Tsusalwa ya, masih Tsusalwa. Tsusalwa masih mendengarkan saya? Masih, Pak. Oke. Nah, setelah menentukan ruang sampel, kita menentukan kejadiannya, E. Ya. Di sini kejadiannya adalah muncul mata dadu yang lebih dari 4. Ya. Berarti kemungkinannya apa saja kalau mata dadu lebih dari 4? 5 dan 6. 5, 6. Oke. Ya. Nah, di sini banyaknya anggota S berapa? Masih Tsusalwa? Berapa banyaknya anggota S? 6. 6. Ya. Ya, kita tulis seperti ini. Dan berapa banyaknya anggota E? 2. 2. Ya. Oke. Nah, itu langkah kedua. Ya. Langkah ketiga menentukan peluang terjadinya E. Ya. Nah, yaitu PE. Itu dibacanya adalah peluang terjadinya E. Ya. Sama dengan berapa dibagi berapa? Berapa dibagi berapa ini? 2 dibagi 6. 2 dibagi 6, ya, yaitu 1/3 ya. Ya, ini kalau dibuat desimal ini sekitar 0,33 ya, kira-kira. Ya, itulah jawabannya ya. Ini jawabannya nih. Oke, ya. Tawan dapat skor. Dapat skor 3. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan untuk contoh 1? Sekarang kita lanjut contoh 2 ya. Nah, sekarang kita pelemparan dadunya itu 2 kali, 2 buah dadu ya, maaf. Pelemparan 2 buah dadu. Banyak 1 kali, sekaligus. Ya. Berapakah tentukan peluang ya muncul mata dadu ya. Total sebanyak 9. Itu soalnya ya. Nah, maka kita ikuti langkah-langkah yang tadi ya. Kita ikuti langkah-langkah yang tadi. Langkah pertama apa? Menentukan ruang sampel. Ini. Ya, ruang sampel. Ruang sampelnya ada berapa anggota di dalamnya? Kalau ada 2 buah dadu yang dilempar, ya, ada berapa banyak kemungkinan hasil yang mungkin terjadi? Kalian ada yang belum pernah bermain monopoli? Ya, ada satu permainan namanya monopoli. Apakah dari kalian ada yang belum pernah memainkannya? Kalau monopoli menggunakan berapa buah dadu? 2. Nah, menggunakan 2 buah dadu. Ya. Maka ada berapa kemungkinan hasil kalau kita melemparkan 2 buah dadu?
36, Pak. 36. Nah, ini ya. Nah, ini rinciannya seperti ini. Ada 36 kemungkinan ya. Bisa 11, bisa 12, bisa 13, dan seterusnya. Sampai 66. Ya. Di sini ada 6 kolom, ada 6 baris. Jadi semuanya ada 36 kemungkinan. Jadi banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu adalah 36 buah titik sampel. Ya. Nah, di sini untuk mempercepat kita tuliskan 1,1 ya, 1,2 ya, 1,3 dan seterusnya, nggak usah semuanya ya. Banyak ini sampai 6,6 ya. Oke, jadi ini ada berapa anggota semuanya tadi? Berapa anggota semuanya? 36. Oke. Nah, berikutnya kejadiannya E. Nah, kalau total mata dadu 9 ya, itu berarti kemungkinannya berapa aja di sini? Kalau 9 itu bisa dihasilkan dari mata dadu berapa saja? 3,6. 36. Oke, lanjut. Apa lagi? 4,5. 4,5. Lanjut lagi. 5,4. 5,4. Lanjut lagi. 6,3. 6,3. Ini siapa yang menjawab? Pesawat. Oke, jadi ini banyaknya anggotanya berapa nih? Banyaknya anggota E. 4. Oke, ya 4. Ya. Nah, kemudian kita hitung peluangnya. Ya. Jadi berapa dibagi berapa? 4/6 sama dengan 1/9. Diulang. Berapa dibagi berapa? 4/36. 4/36. Ya. 1/9. Ya. Ini sekitar 0,11 kira-kira ya. Kira-kira 0,11. Nah, ini adalah jawabannya. Oke. Ada pertanyaan untuk contoh 2? Tidak ada. Lanjut contoh 3. Nah, sekarang eksperimennya itu adalah melemparkan uang logam sebanyak 3 buah uang logam. Ya. Nah, sekarang kalau contoh kita lihat uang logam Rp1.000, ya, uang logam Rp1.000 itu kan ada 2 sisi, ya. Ada sisi bergambar angklung, uang Rp1.000, ya. Ini kita lambangkan dengan simbol G, ya, gambar. Nah, kemudian sisi yang satunya lagi itu sisi ini yang bertuliskan nominal, ya, nominal Rp1.000. Nah, ini dinamakan sisi angka. Nah, sekarang soalnya begini, ada pelemparan 3 buah uang logam sekaligus sebanyak 1 kali. Tentukan peluang ya terjadinya uang logam pertama ya menunjukkan sisi angka. Nah, ini soalnya ya. Jawab. Ya. Langkah pertama apa? Langkah pertama apa? Ruang sampelnya. Tentukan ruang sampel. Ruang sampelnya ada berapa anggota? 6, Pak. Ini siapa yang menjawab? Santa Monica. Santa Monica. Nah, ini uang logamnya ada 3 buah, ya.
ruang sampelnya ada 8 anggota ya. Ini Santa Monica nanti melanjutkan ya. Sebenarnya jangan dulu dimatikan, selesaikan soal ini ya. Nah, kemudian bisa AGA, kemudian GAA ya. Kemudian bisa GGA ya, GAG, AGG dan GGG. Jadi ada berapa anggota ini? Berapa anggota? Ruang sampelnya? 8, Pak. 8. Ini masih Santa Monica ya? Iya. Oke, Santa Monica 8. Oke. Ya, kemudian kejadiannya. Ya. Uang logam pertama menunjukkan sisi angka. Ya. Berarti ini apa aja nih? Isinya. Uang logam pertama menunjukkan sisi angka. AA, AAA, AAG, Terus AGA, AGA. Oke. Terus AGG. AGG. Betul. Ya. Nah, berarti di sini banyaknya anggota E berapa? Banyaknya 4. anggota E. Berapa? 4, Pak. 4. Ya. Nah, kemudian kita hitung peluangnya sekarang. Nah, 4 dibagi Bagi berapa? 8. Bagi 8. 8. Bagi 8 itu 0,5. Ya. Nah, inilah jawabannya. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan untuk contoh 3? Tadi siapa? Santa Monica ya. Santa Monica dapat skor 3. Oke. Lanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Contoh 4. Ya. Nah, saya mau tanya dulu pada kalian, kalau kartu yang begini, kalian menamakannya kartu apa nih? Yang kalian biasa istilahkan, ya. Ini kartu apa nih namanya nih? Yang kartu-kartunya seperti ini. Namanya kartu apa nih? Kalau kalian biasa menyebutnya. Kartu remi, Pak. Remi, oke ya. Oke, kita anggap nih kartu remi namanya. Nah, sekarang soalnya begini. Soalnya dari satu set kartu remi diambil sebuah kartu secara acak. Nah, tentukan peluang terambilnya kartu dengan nomor 5. Oke. Tahap pertama menentukan ruang sampel, ya. Nah, ruang sampelnya itu terdiri dari berapa anggota? Ruang sampelnya terdiri dari berapa anggota? 52. Berapa? 52. 52. Oke, siapa yang menjawab ini tadi? Susawa. Oke, 52. Lanjut lagi Susawa nih, selesaikan ya. Nah, kemudian kejadiannya adalah terambil kartu bernomor 5.
ya. Nah, berarti kalau begitu ini apa saja anggota-anggotanya? Eh, 5 keriting, 5 keriting, 5 hati, kemudian apa lagi? 5 hati, 5 hati. Kemudian 5 wangi, 5 apa? 5 apa? 5 tekop, 5 skop. Kemudian 5 diamond. ya. Lagi diamond. Oke. Ya. Nah, berarti kalau begitu banyaknya anggota E berapa? 4. Berapa? 4. 4. Oke. Nah, baru kemudian kita hitung besarnya peluangnya. Berapa dibagi berapa? 4 dibagi 52. 4 dibagi 52. Ya. Itu kalau kita sederhanakan ya. Total 13. Nah, inilah jawabannya. Oke. Salwa. Salwa mendapat skor 3. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai dengan contoh 4? Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai dengan contoh 4? Jadi kita belajar bagaimana caranya menentukan peluang teoritis. Ya. Peluang teoritis atau peluang klasik suatu kejadian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Nah, setelah kita belajar mengenai peluang empiris kejadian. Nah, untuk untuk menentukan peluang empiris dari suatu kejadian, ya, kita diharuskan melakukan satu eksperimen, ya, atau satu percobaan, ya, atau mengamati ya, suatu percobaan. Ya. Nah, sebagai contoh begini, ya, sebagai contoh, ya, kita ingin tahu, ya, misalnya kita ingin tahu, ya, berapa peluang munculnya mata dadu, ya, lebih dari 4 dalam pelemparan bola dadu. Ya. Misal kita ingin tahu berapa peluangnya, ya, muncul mata dadu lebih dari 4, ya, pada pelemparan sebuah dadu. Nah, kalau secara teori, ya, secara teori tadi dijawabnya begini, nih kan, nih satu-satu. Ya. Nah, secara teori kita jawabnya seperti ini. Ya. Ini bukan secara empiris. Ya. Nah, tapi sekarang kita ingin menghitungnya peluang empiris. Nah, caranya bagaimana? Ya. Maka caranya adalah kita melakukan percobaan. Ya. Kita lempar aja dadu itu sekian kali. Ya. Nah, untuk menjawab ini, ya, kita melemparkan dadu, bola dadu, ya. Ya. Misalnya 10 kali lah kita lempar. Ya. Nah, kita lempar 10 kali, kemudian kita catat hasilnya. Ya. Misalnya hasilnya begini. Ya, kita lempar 10 kali, ternyata hasilnya begini. Misalnya, ya. Yang pertama 3, ya. Yang kedua 6, ya. Berikutnya 4, ya. Berikutnya 5, berikutnya lagi 5, berikutnya lagi 1, kemudian 2, ya. Kemudian 6, ya. Ini ada berapa kali? 3, 4, 5, 6, 7, 2 kali lagi ya. 5, 1.
Jadi setelah dicoba, ya ternyata munculnya begini hasilnya, ya. Nah maka berapa kali muncul mata dadu lebih dari 4? Berapa kali? Coba, ini kan lebih dari 4. Nih, 1 ya. Ini 2, 3, ya, 4, 5. Ya. Berapa kali? 5 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 5 kali. Ya. Banyaknya percobaan berapa kali? 10 kali kan? Nah, sehingga di sini peluang muncul mata dadu lebih dari 4 ya. Itu sama dengan 5 dibagi 10. Ya, itu 0,5. Nah, ini namanya adalah peluang empiris. Ya. Ini namanya adalah peluang empiris. Jadi kita harus melakukan eksperimen ya untuk menjawabnya. Ya, kita lakukan eksperimen berulang-ulang. Ya. Nah, itu cara menentukan apa namanya itu peluang empiris ya satu kejadian. Ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang lain ya. Kita lihat contoh yang lain. Ya. Selain misalnya kita ingin mengetahui ya berapa peluangnya terpilih pria ya apabila ya dari antara sekumpulan banyak orang ya, dipilih seorang secara acak. Kita gini ya. Kita ingin mengetahui berapa peluangnya terpilih pria ya apabila dari antara sekumpulan banyak orang dipilih seorang secara acak ya. Nah, ya. Nah, untuk menentukan peluang empirisnya ya, maka kita melakukan eksperimen ya. Kita lakukan eksperimen ya. Misalnya dilakukan ya. Misalnya dilakukan 5 kali ya, 5 kali pemilihan ya. Dari sekumpulan tersebut. Dari kumpulan tersebut. Nah, kita ambil 5 secara acak, ternyata yang pertama laki-laki. Yang kedua laki-laki lagi. Ya. Yang ketiga perempuan. Ya. Yang keempat laki-laki lagi. Yang keempat perempuan lagi. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, maka besarnya peluang terpilihnya pria laki-laki itu adalah berapa? Berapa per berapa? 3/5. Ya, siapa yang jawab dari 3/5? Saya. Oke, 3/5 ya, betul. Ya. 3/5. 3/5. Itu 0,6. Itu jawabannya. Ya. Nah, ini kan 3-nya dapat dari mana? 3-nya. Ya, 3-nya ini 1, ini ya. 2, 3. Tuh, ya. Banyaknya eksperimennya 5. Nah, ya itu contohnya ya. Nah, itu
sudah saya bahas mengenai bagaimana menentukan ya, peluang kejadian dengan dua pendekatan, ya, secara teori dan secara empiris. Ya. Oke. Nah, dari contoh-contoh tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, dari tadi, ya, contoh 1 sampai dengan contoh 4, ya, contoh 1 sampai dengan contoh 4, ya, semuanya ini kita dihadapkan pada kejadian tunggal, ya. Jadi contoh 1 sampai dengan contoh 4 itu merupakan contoh-contoh menghitung peluang kejadian tunggal, ya. Nah, sekarang yang akan dipelajari adalah peluang kejadian majemuk, ya, yang kita bahas sekarang, ya. Peluang kejadian majemuk, ya. Di mana dalam kejadian majemuk itu terdapat lebih dari satu kejadian, ya. Terdapat lebih dari satu kejadian. Nah, sebagai contoh begini, ya, contohnya. Nah, sekarang contoh nomor 5, ya, contoh 5 sekarang. Contoh 5. Contoh 5. Pada pelemparan buah dadu banyak 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau lebih dari 2. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini ada 2 peristiwa, ada 2 kejadian. Yang satu itu muncul mata dadu ganjil, ini adalah kejadian pertama. Kejadian kedua, muncul mata dadu lebih dari 2. Ini kejadian yang kedua. Ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ya, ini langkah pertamanya sama, yaitu menentukan ruang sampel. Ya. Nah, ruang sampelnya ada berapa banyak anggota di dalam pelemparan sebuah dadu? Sebenarnya tadi Tusalwa belum skor, ya, lupa lagi tadi. Tusalwa belum skor tadi. Yang empiris, ya, Tusalwa mendapat skor 2. Oke, lanjut lagi, ya. Nah, di sini banyaknya anggota ruang sampel ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Nah, kemudian banyaknya anggota ruang sampel berapa? 6. Ya. Nah, kemudian di sini ada 2 kejadian, ya. Makanya kita misalkan A ini adalah kejadian muncul mata dadu ganjil. Ya. Nah, yang B-nya muncul mata dadu genap, lebih dari 2. Ya. Jadi ini isinya apa nih? 1, 3, 5. Oke, ya. Berapa banyaknya anggota A? Berapa banyak anggota A? 3. B. Muncul mata dadu lebih dari 2. Berapa aja? 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, sehingga di sini berapa banyaknya anggota B? 4. Nah, sekarang apakah antara A dan B ada irisannya? A iris B.
Apakah ada irisannya? Ada, Pak. Berapa? 3,5. 3,5. Siapa yang menjawab ini? Siti. Siti, oke, Siti lanjutkan ya. Siti lanjutkan sampai selesai. Ya. Berapa banyaknya anggota A iris B? Berapa banyaknya anggota A iris B? Siti? 2. 2. Oke. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung